البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin, masuk ke bab yang baru. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-babus salis wa sab'un ba'dal mi'ah, 173. Babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Apa doa yang dipanjatkan, doa yang diucapkan apabila seseorang itu merasa takut kepada sekumpulan orang atau yang lainnya, takut kepada hewan-hewan barangkali atau situasi yang berbahaya. Kita sedang berkendara, tahu-tahu macam khawatir ada banjir di hadapan atau tanah runtuh atau yang lainnya barangkali, atau karena angin yang sangat kuat dikhawatirkan ada pohon-pohon yang tumbang misalkan dan seterusnya. Baik, ini menunjukkan tentang bahwasanya orang yang safar dan juga yang tidak safar, kalau dia takut sesuatu maka hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah secara umum atau doa-doa khusus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu setiap kali ada ketakutan maka ada tempat untuk bernaung dan berlindung. Ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Bukan diserahkan kepada para makhluk, tapi rasa takut tadi diserahkan kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita. Baik. Kita baca hadisnya, yaitu kalau kita takut kita tahu harus kemana berlindung dan bernaung, bukan malah kepada tangkal-tangkal dan sebagainya. Al-hadisus salis wa salasun ba'dal alf, 1033. Baik. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Abdullah bin Qais al-Ash'ari dari Bani Ash'ar, Yaman. Yang kemudian pindah ke beliau berhijrah ke Madinah, tapi malah kapalnya itu terbawa angin dengan takdir Allah Ta'ala sampai ke Habasyah, berhijrah ke sana dulu, sampailah kemudian pada waktu peristiwa perang Khaybar mereka tiba ke dataran Arab kembali. Hijrah datang ke Nabi setelah peristiwa Hudaybiyah, setelah pembagian ghanimah itu, pada masa pembagian ghanimah. Baik, kemudian beliau jadi hakim di Kufah, yaitu di masa-masa Khulafaur Rasyidin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya itu, yaitu di masa hidupnya beliau, jika beliau takut kepada sekumpulan orang, beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Disebutkan dalam catatan kaki kalau Syekhuna Abu Amr beliau merajihkan ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, juga Imam Ahmad, semuanya dari jalur Qatadah dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya. Abu Burdah namanya Haris, Abu Burdah, karena tadi malam silap ya, anak mengatakan Buraid itu cucu. Adapun Abu Burdahnya sendiri, Abu Burdah bin Abi Musa, ini adalah namanya tadi siapa? Yaitu Haris ya. Adapun yang cucu yang bawah-bawah itu Buraid bin Abi Burdah, Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dia sendiri Abu Burdah, Buraid. Ini semua adalah satu nasab dengan Abu Musa, Buraid bin Abdullah bin Haris bin Abi Musa al-Ash'ari. Ada dua Abu Burdah di situ. Cuma kata beliau, Qatadah itu tidak mendengar hadis dari Abi Burdah.
Dikatakan oleh Ibnu Ma'in, saya tidak tahu dia mendengar dari Abi Burdah. Sebagaimana ini dijelaskan dalam Tuhfatut Tahsil. Dan juga kata Syekhuna Abu Amr, ini mudallis orangnya dan telah melakukan an-anah, maka hadis ini menjadi lemah. Syekh Albani menghasankan di dalam Sahih Abi Dawud, sedangkan Syekh Mukbil melemahkan itu dalam hadis mu'allaq. Jadi kesimpulannya ini adalah dhaif. Baik, walaupun banyak ulama mengamalkan ini, cuma apa? Memang dhahirnya kuat, tetapi ternyata ada penyakit di sini bahwasanya Yahya bin Ma'in tidak mengetahui Qatadah itu mendengar dari Abi Burdah. Bukan mustahil ulama yang lain menetapkan dia mendengar, cuma masalahnya dia juga melakukan an-anah sehingga ya memang melemahkan keadaannya. Baik. Misalkan kita memakai pendapat jumhur ulama yang menggunakan dalil ini, maka apa faedah dari, yaitu apa syarah dari sisi maknanya? Kita sekarang akan menjelaskan maknanya. Kalimat ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau takut pada sekumpulan orang, di sini ada dalil yang menunjukkan mungkin saja orang yang maksum itu mengalami rasa takut, tetapi takutnya adalah takut tabi'i. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-San'ani, Muhammad ibnu Ismail al-Amir As-San'ani di dalam kitab beliau At-Tanwir. Syarah dari apa? Kalau tidak salah syarah dari Jami' As-Saghir At-Tanwir. Dan ini sama seperti nabi-nabi yang lain, seperti masalah Nabi Musa. Fakharaja minha khaifan yataraqqab, maka Musa pun keluar dari Mesir dalam keadaan takut dan mengawasi, melihat-lihat apakah ada orang Egypt yang mengejar beliau atau tidak. Ini rasa takut yang tabi'i, yaitu manusiawi, tabiat manusia yang tidak sampai menyebabkan rasa takut itu menyebabkan kita menyembah pihak yang kita takuti, tapi menghindari bahaya dia. Sebagaimana ketika para penyihir itu menampakkan tali-tali dan tongkat berubah menjadi ular-ular. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka terbersitlah di dalam diri Nabi Musa itu rasa takut. Tapi bukan takut yang menyebabkan jadi tunduk kepada tukang sihir, tak, malah dilawan sampai kalah semua tukang sihirnya. Jadi ini ketakutan yang sifatnya tabi'i, tidak masalah. Maka rasa takut ini tidak mengurangi kadar keimanan. Dan rasa takut ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jelas kita takut menghadapi pedang, menghadapi panah, menghadapi tombak, apalagi senjata zaman sekarang. Makanya apa itu? Nabi memakai 2 baju besi di dalam perang Uhud dan seterusnya itu. Tapi rasa takut tadi menyebabkan orang sekedar berjaga-jaga, bukan kemudian menjadi takut menegakkan kebenaran, takut melawan ahli batil. Makanya tatkala Nabi ditakut-takuti seperti itu dalam perang Hamraul Asad, beliau mengatakan dan para sahabatnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka memang menyongsong musuh. Katanya musuh mau ke Madinah, mereka menyongsong maju ke hadapan sampai ke Hamraul Asad. Ternyata malah musuhnya yang ketakutan. Jadi ketakutan tadi tidak menyebabkan orang menjadi tunduk patuh kepada musuhnya. Karena kalau sampai menyebabkan tunduk patuh, merundukkan diri, inilah yang merusak keimanan. Yang mana Allah mengatakan fala takhafuhum, maka jangan kalian takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian apa isi doanya kalau mengalami kekhawatiran terhadap suatu kaum? Qal Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau ada di leher-leher mereka. Baik. Ini memanggil Allah dengan namanya yang paling agung dan dengan semua namanya. Nama yang paling agung adalah Abdul Jalalah Allah, dan itu dinukilkan ijma' di dalam Al-Lum'a fi Masailil Ijma' karya Ibnul Qattan Al-Fasi Al-Hafidh. Semua ulama sepakat, yaitu Abdul Jalalah Allah adalah yang paling
sebentar anak-anak ulangi, yaitu yang a'raf, yang paling dikenal. Adapun jumhur ulama berpendapat yang paling agungnya memang Allah, lafdzul jalalah Allah. Ada sebagian mengatakan ada yang lain. Tetapi jumhur ulama, dan ini yang betul, yaitu lafdzul jalalah Allah bukan hanya yang paling terkenal, tetapi juga yang paling agungnya. Kemudian Allahumma, ini lil jama' wa dhamm, yaitu memanggil semua nama secara ringkas. Jadi kalau kita bilang Allahumma, ini seakan-akan kita memanggil Allah dengan semua nama Dia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Jala'il Afham. Inna naj'aluka fi nuhurihim. Sesungguhnya kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Fi ini makna asal dari fi adalah lidzarfiyah, yaitu menunjukkan penempatan. Sebagaimana makruf di dalam kitab-kitab lughah, di antaranya adalah kitab apa itu? Janadani fi bayani hurufil ma'ani. Fi ini pada asalnya adalah lidzarfiyah, menunjukkan penempatan, ada tempat. Ada makna lain yaitu sababiyah, jelas tidak sesuai di sini. Ada juga fi itu ta'liliyah, sebagai alasan, tapi tidak sesuai di sini. Memang yang paling sesuai yang dzarfiyah. Bukan berarti kita ambil Allah dari arsy, kemudian kita letakkan di leher. Ini mustahil. Seluruh langit dan bumi di tangan Allah. Gimana kita membayangkan dengan bayangan orang yang jahil, meletakkan Allah di leher orang-orang? Bukan seperti itu. Jelas dohirnya bukan dohir yang seperti makhluk diletakkan di leher, bukan. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sunan Abi Dawud. Ini istilah orang Arab, sementara Allah Ta'ala menurunkan wahyunya dengan bahasa Arab, dan nabinya menjelaskan dengan bahasa Arab juga, dan bahasa Arab yang paling fasih. Maksudnya kalimat orang Arab, kalimat seperti ini, anta fi nuhurihim, yaitu muqabalatahum, yaitu berhadapan dengan mereka, wa fi izaihim, yaitu sejajar dengan mereka. Bukan maksudnya zat Allah betul-betul di situ, tetapi kita ini sedang memohon pertolongan Allah untuk menghadapi mereka, untuk melawan mereka. Kita merasa tidak mampu untuk menghadapi mereka, tidak mampu untuk melawan mereka, maka kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah lah yang berhadapan dengan mereka. Ma'ruf di dalam hadis-hadis istilah apa? Al-aduhu fi nuhurihim, musuh di leher mereka. Bukan maksudnya musuh menempel di leher, tapi berhadapan. Karena memang kalau sudah sering berhadapan biasanya akan nampak leher biasanya. Ini sekedar apa? Uslub Arab. Bukan berarti zatnya menempel di leher, tidak harus. Tapi ini istilah Arab menunjukkan kita sudah saling berhadapan. Saya ada di leher kamu. Ini istilah orang Arab aja. Baik. Cuma sekarang apa hikmahnya penyebutan leher? Kan boleh penyebutan wajah lah, atau kepala lah, atau dada. Maka ini adalah min babit tafa'ul. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-San'ani di dalam At-Tanwir. Tafa'ul, yaitu apa? Yaitu harapan. Berharap agar Allah memenggal leher-leher mereka. Dan ini kebiasaan orang Arab. Yaitu kalau kita sekitar aku ada di hadapan wajah kamu, ini tidak menunjukkan ancaman. Walaupun ya jelas menunjukkan ketegasan, tapi bukan ancaman. Tapi aku berhadapan dengan leher kamu, yaitu ada ancaman. Leher kamu akan putus tuh. Jadi ini lebih kuat lagi di dalam. Jadi bukan sekedar kita minta perlindungan pada Allah untuk menghadapi mereka, tapi juga agar membasmi dan membunuh mereka, membinasakan mereka. Ini kalimat yang lebih kuat daripada semata-mata, ya Allah tolonglah saya. Ini kalimat ini lebih kuat lagi. Kebiasaan orang Arab memilih kalimat ini lebih kuat di dalam menunjukkan makna di balik itu. Bukan sekedar untuk melindungi saya dari mereka, bukan sekedar untuk lawanlah mereka, tapi bahkan apa? Binasakan mereka, penggal leher-leher mereka. Ada hikmahnya pemilihan dari lafaz-lafaz ini. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Ini lebih kuat menunjukkan ubudiyah, yaitu kita ini hanyalah hamba yang lemah, sementara engkaulah ya Allah yang maha kuat.
maka kami berlindung kepadamu dari keburukan makhluk-makhluk tadi, karena hanya engkaulah yang mampu melindungi kami. Isti'adzah dalam Quran banyak sekali. Taib. Na'udzu yaitu naj'aluka iyadzan. Kami menjadikan engkau sebagai tempat berlindung, karena Allah lah Al-Mu'id yang memberikan perlindungan. Al-A'id, Al-A'id yang memberikan perlindungan dari keburukan-keburukan. Al-Qiyad itu adalah perlindungan dari perkara yang buruk. Al-Liyad yaitu naungan untuk menyampaikan kepada keuntungan. Jadi ada istilah a'udzu, ada istilah aludzu. A'udzu yaitu saya berlindung kepada Allah dari keburukan, tergantung makhluk yang apa yang disebut. Kalau aludzu bika, saya bernaung kepadamu ya Allah untuk menyampaikan saya kepada keberuntungan, kejayaan dan seterusnya. Sekarang baknya ini bak apa ini? Baknya ini sebagaimana dijelaskan oleh di dalam kitab, ana lupa pengarangnya itu, Ibnu Ummi siapa, ulama dulu-dulu, ulama lughah dulu-dulu. Kitab tadi itu Janadani fi hurufil ma'ani. Baknya di sini adalah ba al-isti'anah, yaitu memohon bantuan kepada Allah agar memberikan perlindungan dari keburukan makhluk-makhluk yang saya khawatirkan keburukan mereka tadi. Ini baknya ba isti'anah. Tidak seperti pendapat orang-orang, walaupun dia pakar lughah tapi akidahnya rusak, yaitu Zamakhsyari dan lain-lain. Baknya sekedar musahabah, sekedar menyertai tanpa berbuat apa-apa, karena Allah itu punya siapa itu, asal duduk aja kucing. Baknya sekitar menyertai tanpa memberikan takdir apa-apa, karena ma'ruf Mu'tazilah mereka menganggap Allah Ta'ala tidak boleh ikut campur di dalam keadaan para makhluk, terutama makhluk yang mukallafin, yang terbebani syariat. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya para makhluk secara umum itu punya keburukan, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan mereka. Intinya di dalam situasi susah kita hendaknya mohon perlindungannya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada yang selain Allah. Demikian pula dalam situasi senang, mestinya beribadah dan bersyukurnya kepada Dia, tidak seperti kebiasaan orang jahiliyah dan seterusnya. Ini seandainya hadisnya sahih, cuma memang ternyata ada penyakitnya. Berarti kalau ada penyakitnya, dohir sanadnya adalah lemah, berarti yaitu kesimpulannya adalah lemah. Apakah boleh kita berdoa dengan doa ini? Boleh, tapi tanpa kita nisbatkan itu kepada Nabi. Kalau kita tahu ilmu hadis dan kita lihat, memang ini ulama mutaqaddimin pun sudah melemahkan, sudah menghukumi bahwasanya Qatadah tidak berjumpa dengan Abu Burdah, berarti memang secara disiplin ilmu ini sanadnya putus. Maka kita jangan menisbatkan itu pada Nabi, tetapi berdoa, dan ini boleh, ini sekitar contoh doa-doa yang baik, doa mohon kepada Allah. Boleh pakai bahasa, boleh pakai lafaz-lafaz yang lain dengan bahasa yang kita pahami, yang isinya adalah benar, tak masalah. Ilahuna wallahu a'lam.